Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru akan memanggil satu siswa untuk maju di depan memimpin doa. Odelina boleh maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Odelina, Ibu, Ainun, Regina, Sakila, Kaila, Airin, Oktorina, Kenzo, Aira, Zalika, Zulfan, Naisa, Rizka, Khalifa, Zuin, Ruliana, Akila, Nova, Fajrul. Oke, hadir semua? Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, semuanya berdiri. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Masih semangatin kah tidak? Masih. Semangat? Oke, coba. Masih ingat tepuk kelima? Masih. 1, 2, 3, mulai. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu Guru mau tanya pertanyaan tentang materi yang akan Ibu Guru tampilkan. Ibu Guru bertanya, coba siapa yang bisa sebutkan ada berapa perkembangbiakan pada tumbuhan? Ada berapa? Apa? 2. Apa? Secara apa? Perkembangbiakan secara apa? Secara apa? Ayo. Perkembangbiakan secara vegetatif dan
generatif. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua cara. Yang pertama vegetatif dan kemudian yang kedua secara generatif. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Coba siapa yang bisa sebutkan fungsi penyerbukan pada bunga? Apa? Coba siapa yang bisa sebutkan? Bu guru sudah kasih di materi itu. Coba di materi kemarin. Siapa yang bisa? Fungsi pada bunga. Apa? Apa? Odelina apa? Ovum. Berarti putik ya. Kemudian setelah putik apa lagi? Setelah putik apa? Benang sari. Kemudian apa lagi? Mahkota. Apa lagi? Kelopak. Apa lagi? Oke, baik. Jadi itu adalah fungsi atau bagian-bagian bunga yang berfungsi untuk berkembang biak pada tumbuhan. Sudah ada masing-masing porsinya. Bisa? Bisa. Oke, sebelum lanjut Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu yang pertama tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan siswa dapat menyebutkan dua macam perkembangbiakan yang tadi sudah kalian sebutkan kan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis penyerbukan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin, air, dan hewan. Itu akan Ibu Guru tampilkan pada materi. Sekarang Ibu Guru akan masuk pada materi yang pertama yaitu kita masuk pada tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik C, perkembangbiakan tumbuhan pada proses penyerbukan. Ini yang pertama, perhatikan. Perkembangbiakan tumbuhan. Berkembang biak berarti memperbanyak diri atau menghasilkan makhluk hidup baru yang sejenis. Berkembang biak berfungsi untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Kalau kita manusia itu berarti melahirkan. Hewan juga melahirkan, ada yang bertelur. Sedangkan untuk tumbuhan yaitu berkembang biak. Dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Lihat. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perhatikan sini. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Ya, jadi perkembangbiakan pada tumbuhan itu tidak ada di batang, tidak ada di pohon, tidak ada di daun, tapi di bunga. Itu. Ini. Ada bagian-bagian bunga dan fungsinya. Bunga memiliki 4 bagian yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Perhatikan bagian-bagian bunga di bawah ini. Ini bunga yang Ibu Guru contohkan itu bunga kembang sepatu. Ini bunga kembang sepatu. Karena bunga kembang sepatu itu dia berbeda dengan bunga-bunga yang lain. Kalau bunga kembang sepatu itu dia dia semuanya ada. Fungsinya semua dia berfungsi itu ada di dalam bunga kembang sepatu. Kalau bunga lain itu tidak. Yang pertama lihat sini. Ada kepala putik. Ini. Kepala putik sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Itu. Di dalam putik terdapat sel kelamin betina atau yang disebut dengan ovum. Kemudian yang kedua, tangkai putik. Itu. Tangkai itu berfungsi menyokong bunga dan menghubungkan bunga dengan ranting. Itu tangkai. Jadi ada tangkai dulu baru ada ranting. Kemudian yang ketiga dasar putik.
Dasar putik yaitu dasar bunga berfungsi untuk tempat menempelnya bagian-bagian bunga. Ini dasar putik. Sorry ini. Yang seperti kalau di manusia tuh seperti apa ya? Rusuk. Itu. Kemudian yang keempat yaitu kepala sari. Yang kelima yaitu tangkai sari. Kemudian yang keenam kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih pucuk atau masih kecil. Sudah pernah lihat bunga kalau sebelum berkembang kan ada kelopak toh yang tutup toh? Nah, setelah itu kalau sudah mulai besar dia sudah mulai membuka seperti ini. Itu yang dinamakan kelopak bunga. Kemudian yang ketujuh ada mahkota. Bukan cuman artis atau model yang pakai mahkota atau biasa bilang apa? Itu. Tapi ada bunga. Bunga juga ada mahkota. Mahkota bunga berfungsi untuk mempercantik bunga dan menarik perhatian serangga atau manusia dalam penyerbukan. Jadi ini fungsinya mahkota. Kalau bunga tidak bisa berkembang biak, mahkota ini yang akan menarik serangga. Jadi serangga itu yang akan membuat penyerbukan pada bunga. Bisa? Dan yang kedelapan yaitu bakal biji. Nah, itu bakal biji. Yang terakhir yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga itu. Bisa? Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pengelompokan bunga. Jadi pengelompokan bunga di sini ada dua. Yang pertama, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Coba perhatikan. Ini bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Sama atau tidak? Tidak. Sama atau tidak? Tidak. Tidak sama. Karena bunga sempurna itu dia semuanya ada. Ada putik, ada benang sari, ada mahkota, ada bakal biji, ada kelopak, ada dasar bunga, dan ada tangkai bunga. Ya, ini bunga sempurna. Bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga, itu yang dinamakan bunga sempurna. Kemudian untuk bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna itu cuma ada serbuk sari, kepala putik dan dan tangkai. Ya. Jadi kalau bunga sempurna itu namanya bunga betina, sedangkan bunga tidak sempurna itu bunga jantan atau bunga tidak lengkap. Ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu penyerbukan. Nah ini proses penyerbukan. Lihat, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ditandai dengan terjadinya proses penyerbukan. Ini gambar proses penyerbukan. Coba perhatikan sini. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Ya, jadi dari kepala sari yang kuning ini namanya kepala sari. Dia buang atau dia lempar ke kepala putik. Nah, ini namanya proses penyerbukan. Nah, jadi bunga dia berkembang itu dengan cara proses penyerbukan seperti ini. Ya, jadi bunga serbuk sari bisa dibawa angin, bisa dibawa oleh serangga. Bukan hewan, serangga ya. Bisa dibawa serangga ambil taruh di bunga satu. Nah itu jadilah berkembang biak. Itu namanya penyerbukan. Kemudian macam-macam perantara penyerbukan. Nah ini. Yang pertama, zoldiogami. Perhatikan ya. Zoldiogami. Penyerbukannya dibantu oleh perantara hewan, yaitu kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Perhatikan sini sebentar, Ibu Guru bertanya. Semoga ada yang bisa jawab. Ciri bunga yang dibantu oleh hewan antara lain warna mahkota mencolok. Nah, kemudian berbau khas, memiliki kelenjar nektar, serbuk sari lengket, dan kepala putik agak tersembunyi. Itu contoh bunga yang dibawa hewan. Nah, dia mencolok, warnanya mencolok, terus dia berbau khas. Macam khas itu kayak berbau tidak ada yang baunya seperti itu. Kalau begitu,
Ibu guru bagikan LKPD. Ingat, setelah kalian mengisi LKPD yang ibu guru bagi, setelah itu kalian presentasi. Jadi kalian diskusi dulu. Diskusinya kalian silakan lihat LKPD-nya, kemudian kalian diskusi. Setelah kalian diskusi, presentasi, tidak usah maju di depan, bisa presentasi di meja masing-masing. Bisa? Nah. Perhatikan, saya akan Ibu Guru akan memanggil untuk kelompok 1, tapi presentasinya di tempat duduk saja. Nanti berdiri, tidak usah lagi maju di depan. Presentasi di tempat duduk masing-masing saja. Nah, sekarang kelompok 1 siap? Siap kelompok 1? Nah, kelompok 1 naik presentasi, kelompok 2, 3, dan 4 menyimak atau mendengar. Ya. Ya, kelompok lain bisa menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Oke, silahkan dipersilakan untuk kelompok 1 presentasikan hasil diskusi yang ada pada LKPD. Ayo. Nah. Berdiri saja di situ. Silahkan. Nanti menghadap ke sana. Di sini saja Odalina, di sini. Di depan kursi.
Gak apa-apa. Siapa yang baca? Oke, silakan yang lain menanggapi ya, mendengar. Oktorina, lepas pena dulu menanggapi apa yang dipresentasikan dari kelompok 1. Suara besar sedikit. Suara kasih besar sedikit. Bunga berfungsi untuk tempat menempelnya bagian-bagian bunga. Dengan sari sebagai alat kelamin jantan di dalam tek kelamin jantan yaitu satu sari. Lanjut. Kelompok bunga berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih pucuk. Mahkota bunga berfungsi untuk Yang lain diam. cantikkan diri bunga dan menarik perhatian serangga atau manusia dalam penyeludupan. 8. Tempat terjadinya perkembangbiakan. 9. Berfungsi untuk menopang bunga. Oke. Jadi itu hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan duduk. Kelompok lain bisa menanggapi, bisa bertanya atau ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak. Tidak ada. Nah, kalau gitu lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Sudah, kelompok 2 ayo. Kelompok 2. Yang lain diam. Kelompok lain diam. Kelompok lain mendengar dan menanggapi saja. Jangan berbicara selain kelompok 2. Bisa? Nah, lanjut kelompok 2. Baca saja presentasi apa yang ada di hasil LKPD kalian. Tidak usah takut mau salah atau mau benar, tidak usah takut. Suara besar sedikit, Kenzo. Tangkai berfungsi tangkai putih, tangkai berfungsi menyokong bunga dan menghubungkan bunga dengan ranting. Dasar putih. Dasar bunga berfungsi untuk tempat menempelnya bagian-bagian bunga. Oke. Sudah? Kelompok berfungsi untuk melindungi bunga ketika berlaku. Sudah. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Nah, ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, ayo. Sebelum ini Ibu Guru mau bertanya dulu. Siapa yang belum paham tentang materi tadi? Nah, Ibu Guru persilakan untuk kalian. Supaya kita sama-sama menyimpulkan materi. Bisa? Bisa? Atau sudah paham? Sudah ada bayangan-bayangan untuk perkembangbiakan tumbuhan tuh ternyata seperti ini. Sudah? Nah, sudah. Kalau begitu, dengar sini. Jadi, hasil dari pembelajaran tadi, ya, pembelajaran tadi itu kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada, ya. Bukan hanya perkembangbiakan pada manusia, tapi juga pada tumbuhan, ya. Jangan berpikir, berarti tumbuhan ini dia tidak berkembang biak, hanya manusia atau hanya hewan. Kalau manusia dengan cara melahirkan, hewan dengan cara bertelur sama melahirkan, ya. Berarti kalau tumbuhan ini tidak ada, tapi ada, tumbuhan itu ada, yaitu dengan cara perkembangbiakan atau dengan proses
Bukan. Oke. Sekarang Ibu Guru mau tanyakan atau refleksikan. Ibu Guru mau tanya kalian. Coba kalian refleksikan tentang materi tadi. Apa yang kalian dapat? Nah, Sakila bisa. Silakan berdiri, tidak apa-apa. Jangan takut salah. Nah. Saya ingin tahu tentang proses pembentukan tentang keadaan disebutkan di kepala bakal biji tangkai bunga dasar bunga kelopak mahkota. Nah, itu. Jadi menurut Sakila, dengan adanya pembelajaran ini Sakila merasa seperti apa? Sebenarnya dengan pembelajaran ini apakah Sakila senang atau bagaimana? Begitu? Senang? Senang. Nah, Ibu Guru tanya, apa kalian setelah pembelajaran ini, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Apalagi? Terus? Senang? Seru? Apalagi? Bahagia. Jadi intinya kalian bahagia dengan pembelajaran apa yang Ibu Guru sampaikan. Jadi yang tadinya kalian tidak tahu, kalian dapat tahu. Yang kalian tidak tahu, oh, padahal tumbuhan ini dia bisa berkembang biak dengan 2 cara seperti itu. Nah, itu ya. Jadi Ibu Guru mau tanya ulang. Sudah jelas tadi apa yang Ibu Guru sampaikan materi tadi? Sudah? Coba goyang-goyang tangan sedikit dulu. Nah, goyang tangan sedikit dulu. Supaya tadi oke. Bisa. Hah? Coba sebelum penutup atau sebelum selesai pembelajaran, coba Ibu Guru, oke, semuanya diam. Kita tepuk profil Pancasila 1 kali. Masih ingat, jangan salah lagi ya. Nah. Tepuk kelima. Jadi di dalam bunga itu ada 9 fungsi. Ada apa dulu? Kepala putik, mahkota, serbuk sari, dasar putik ya. Nah, terus kelopak, apalagi? Bakal biji, apalagi? Tangkai bunga, apalagi? Tangkai sari. Ah, yang terakhir apa? Bakal biji. Oke, jadi itu yang ada pada dalam bunga. Ya? Sudah? Ah, silakan untuk Odelina maju di depan untuk membaca doa penutup. Nah, teman-teman. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusri innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Sudah, semoga minggu depan bisa semangat lagi. Bisa jaga kesehatan? Bisa. Nah, sampai bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih.